Gue masih inget banget numpang cuci muka di Alfamart gitu sebelah kan, Alfamart, terus beli nasi goreng di pinggir jalan. Udah kan tahun itu. Terus 2 tahun kemarin kita main di waktu Covid beres, main di acara salah satu brand rokok di Rossi juga. Kita sebagai bintang tamu di situ. Anjir, gue pernah makan nasi goreng di sini nih 10 tahun yang lalu. Iya, di tempat yang sama. Cuma kita udah jadi nyampe star di situ. Kita makan nih. Ini kan pintu masuk nih. Pintu masuk. Ini pintunya kan, kita masuk lewat sini nih. Ini kan ada apa kayak pembatas buat duduk tehel gitu ya? Apa? Lantai. Kita makannya di sini nih, di lantai ini. Ini mang rodanya gitu. Makan di situ aja. Bukan ngumpet di mana. Jadi kalau misalnya kita makan di situ, ngemper gitu, itu orang jalan tuh lihat gitu. Mungkin kalau siang kemarin tuh, lah si Mbeng gembel. Kalau sekarang 2011 itu ya, pokoknya awal dia masuk lah. 2011. Beres manggung tuh kita nggak dibayar apa-apa, terus kita makan gorengan pinggir jalan. Lampu merah. Setiap dekat kosan si Evan dulu ya. Di Cimulit. Pokoknya impian gue waktu itu apa coba? Gue kayaknya nanti kalau sukses pengen makan McD. Tiap hari. Tapi ada untungnya juga sih. Di era itu belum ada Instagram. Kalau misalkan ada Instagram kayaknya kita jadi mager ya. Iya benar. Bener nggak sih Kak? Pasti membandingkan sama teman-teman kita yang lain. Teman-teman kita yang lain, mereka ngeband langsung bikin video klip kok gitu. Kita pasti malas berjuang, pasti insecure. Ngapain kita naik motor ke Jakarta? Kayak misalkan kita nggak punya duit, misalkan tiba-tiba ngeband. Terus orang-orang pakai iPhone misalnya gitu, kita masih pakai handphone yang biasa gitu, kita pasti ke-trigger juga lah, anjing neng gawe aja lah, dia bisa beli iPhone gitu. Halo Tribuners, balik lagi di konten Sparring Slap bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada band Stand Here Alone. Tepuk tangan dulu dong. Selamat datang akang-akang dari Bandung semuanya. Kita kulik-kulik soal perjalanan mereka sebagai seleb nih. Oh iya, si paling seleb. Musisi seleb, si paling seleb nih. Jadi buat akang-akang di sini, ketika SH melejit, ketika SH udah menemukan pasar dan menemukan fansnya, udah bersinar sebagai band pop punk, buat kalian tuh ketenaran yang kalian dapat ini ada sebuah keberuntungan, takdir, atau malah sebuah perjuangan mungkin buat kalian? Siapa Kak yang bisa ngomong? Ini beda-beda deh. Kalau dari gua sendiri kayaknya keberuntungan aja. Kita tuh kayak lucky bastard aja. Kita tuh beneran. Kita kayak kalau disebut perjuangan, yang berjuang lebih keras pasti banyak. Iya betul. Yang lebih jago pasti banyak. Yang berdoa lebih banyak juga. Banyak lah gitu. Mau manggung doang ya berdoa ya. Mau manggung doang. Iya, jadi footage anjir. Yo buat putar. Iya. Berdoa. Masa gitu. Tapi enggak beneran kalau ngelihat teman-teman band yang lain gitu, kayak perjuangannya kayaknya lebih besar dari kita deh. Mungkin karena kita salah satu orang yang dipilih Tuhan. Iya pede. Enggak bener. Abis bilang enggak berdoa ngomongnya Tuhan. Nggak tahu, kayak ngerasa nih lu tuh dikasih apa pilihan hidup kayak gini. Oh iya, mau diapain gitu, kayak yaudah Tuhan, gua jalanin semuanya. Kenapa jadi bijak gitu? Enggak. Tapi kapan Kang Beng ngerasa kalau ketenaran dari SH ini adalah sebuah keberuntungan? Di momen apa misalkan masih ingat nggak? Ada yang kerasnya nggak? Banyak sih, banyak. Salah satunya waktu kita ke daerah pedalaman apa ya, Jawa Tengah apa Jawa Timur gitu. Gua kalau nggak ngeband kayaknya nggak bakal kesini deh, kata gua mau ngapain kesini gitu, maksudnya kalau nggak ngeband gitu. Cuma karena ngeband ini, gua jadi tahu beberapa daerah yang bisa dibilang second city gitu kan, yang gue juga kayaknya kalau nggak ke situ nggak akan tahu ada tempat itu, maksudnya kayak beruntung aja gitu. Oke. Kalau buat Kang Macan? Kalau momen beruntung ya tadi. Kalau sekarang beruntung iya sih, menurut aku sih ya sama kayak Mbeng, kurang lebih ada perjuangan, tapi ada beruntungnya tuh aku ketika mikirnya kayak kita ini kan udah 15 tahun, udah beda banyak era yang kita lalui. Misalkan kayak awal-awal kita era gigs banyak banget di Bandung gitu, kita masih selamat. Terus era dahsyat ya, terus era tururan DIY itu bikin sendiri. Iya, di depan distro gitu-gitu. Baru era gempuran imo kita popang sendiri gitu-gitu, sampai sekarang era TikTok kita masih relate ke anak-anak Gen Z. Menurut aku tuh sebuah keberuntungan ya gitu. Dan masa kita masih, pendengar kita masih beregenerasi juga, itu termasuk
keberuntungan gitu. Entah amalan apa yang kita lakukan di masa lalunya. Betul. Iya beneran. Keren ya? Bener. Iya, kurang lebih gitu. Biasa kayak gitu di coach. Entah amalan apa yang dia lakukan di masa lalu ya. Iya. Gini. Iya. Padahal kalau misalkan dipikir-pikir dulu, kayaknya untuk mencapai titik ini kayaknya nggak mungkin ya Nggak gitu. mungkin, Tapi ya. karena kita beruntung makanya kita bisa ada titik ini gitu. Apa yang menurut Kang Ocan kayak nggak waktu itu kayak nggak mungkin deh kita rasain. Karena dulu pas kita zaman Regis dulu itu yang naik itu band Regis ya. iya. Lagunya harus bahasa Inggris. Udah gitu rambutnya harus gondrong-gondrong. Musiknya harus keras gimana Keras gitu. lah gitu ya. Sedangkan kita Iya. Sedangkan Kita bahasa Indonesia. bocil. Iya, bocil. Galau lagi. Iya. Si Cio rambutnya panjang dikit langsung dipotong. Ada razia. Iya. Iya benar. Masih sekolah kan Iya, gitu. masih sekolah. Masih sekolah waktu itu. Iya, sekolah. Jadi kayaknya nggak mungkin deh untuk main di jam malam aja waktu zaman Regis tuh Iya, susah banget susah gitu banget kayaknya. ini. Gimana oke. Kalau Kang Cio gimana? Kalau aku ngebacanya sebenarnya nggak bisa dipisahin kan. Oh, diri yang itu. barusan 3 itu Oke. ada takdir, perjuangan sama lakinya tuh nggak bisa karena menurut aku perjuangan kenapa nggak bisa karena selama ini aku ngerasa berjuang step by stepnya emang kerasa banget yang tadinya nggak kenal sama Breng jadi kenal sama Breng dari lingkup band tadinya nggak kenal sama Virgon dari Lifestyle aku kenal karena dari lingkup band maksudnya kerasa step by stepnya gitu relasinya kerasa terus sama owner-owner yang promotor kayak gitu kita ngerasain dalam lingkup band gitu. Nah itu perjuangan aku kerasa. Kalau misalkan dari takdir juga, ya gue juga ngerasain takdir tadi tiba-tiba gue ada di Semarang. Mungkin ini takdirnya kita di sini gitu kan, ngeband di situ gitu. Padahal nggak expect gue mau bakal ngeband di Semarang gitu kan, kayak gitu. Terus tadi lakinya sama yang tadi era semua kita udah jalanin dan sampai bahkan di saat ini kita masih bisa ngerasain lagu kita dijajain sama Gen Z gitu. Itu kan berarti laki bahasa kita masih bisa bertahan di masa ini gitu. Makanya gue nggak bisa ngepisahin antara 3 itu gitu. Dan 3 itu ternyata emang ada desa udah pernah kita rasain semuanya gitu. Tapi kalau boleh sharingin diceritain gimana kalian ngalamin itu tadi? Kan ada pahitnya tuh tadi awal-awal karir yang masih band Regis. Itu berarti 15 tahun lalu mungkin usia kan juga masih muda-muda banget. Karena juga masih muda sih, Bang. Tapi apa yang masih keinget banget ketika kalian ngeperjuangin band ini sampai sekarang sampai bertahan di 15 tahun sekarang ini? Masih keinget banget. Mau kemana ya? Ya ke Jakarta kita nggak punya duit buat nyewa mobil rental. Jadi kita pakai motor. Ya udah lah daripada kita nggak berangkat ya. Dari Bandung. Naik motor ya. Rossi kita main di Rossi. Main di Rossi. Deket gak sih kesini Rossi? Rossi di sini jauh kan ya? Kafe Rossi. Lumayan. Kafe Rossi di daerah mana ya? Fatmawati. Oh iya dekat ya? Oh di sini dekat. Ya itu. Tapi kan dari Bandung mah jauh. Jauh. Naik motor lagi harus lewat itu kan lingkar jalan apa sih? Kita lewat ini puncak, Iya, puncak. Itu tahun berapa tuh? 2010-an. 13 12. Iya, 12-an lah. 13-an ya. 13-an. Berarti baru 2 tahun kalian berdiri. Iya, baru awal-awal itu juga karena yang bikin acara ini teman. Regisnya gratis, asal datang aja ke sini katanya. Ya udah kita datang pakai motor. Gratis kan? Iya benar. Kan gratis, masa gratis nggak diambil? Nggak diambil gitu. Bensinnya tapi Nah itu dong kan. Waktu itu ya nyampe sana, gue masih inget banget numpang cuci muka di Alfamart gitu sebelah kan. Alfamart terus beli nasi goreng di pinggir jalan. Udah kan tahun itu. Terus 2 tahun kemarin kita main di waktu Covid beres, main di acara salah satu brand rokok di Rossi juga. Kita sebagai bintang tamu di situ. Anjir, gue pernah makan nasi goreng di sini nih. 10 tahun yang lalu. Iya, di tempat yang sama. Cuman kita udah jadi pakai star di situ. Gua langsung kita makan nih. Ini kan pintu masuk nih. Pintu masuk. Ini pintunya kan, kita masuk lewat sini nih. Ini kan ada kayak pembatas buat duduk tehel gitu ya? Lantai. Kita makannya di sini nih, di lantai ini. Ini mang rodanya gitu. Makan di situ anjir. Bukan ngumpet di mana. Jadi kalau misalnya kita makan di situ, ngemper gitu, itu orang jalan tuh lihat gitu. Mungkin kalau siang kemarin tuh, lah si Mbeng gembel. Kalau sekarang dulu inget yang dulu gitu kan. Tapi itu emang ngalamin lah. Kita juga nggak pernah pungkiri ya. Itu kita ngalamin banget gitu. Kita makan bener-bener ngemper gitu, nyetrit bener-bener gitu. Kita ngalamin. Gue nggak ngilangin itu. Masih inget Chan? Gimana? Pertama kali acara di kampusnya dia tuh. Yang bukan Lembang. Di Bandung ada lah. Di atas di Bandung ya, pokoknya salah satu acara kampus dia. Kita habis main
2011 itu ya. Pokoknya awal dia masuk lah. Iya, 2011. Beres manggung tuh kita nggak dibayar apa-apa, terus kita makan gorengan pinggir jalan. Lampu merah. Setiap dekat kosan si Dekat, Evan dulu ya. Di Cimulit. Pokoknya impian gue waktu itu apa coba? Gue kayaknya kan nanti kalau sukses pengen makan McD. Iya. Tiap hari pengen makan McD tiap hari. Sakit jantung lah kalau tiap hari makan McD. Anjir, kayaknya enak ya kita habis ngeband gitu di lampu merah, di pinggir kita. Sambil makan gorengan bertiga sampai ngerokok. Gokil. Impian gue nanti kalau habis ngeband pengen makan McD, nggak ada pikiran gitu udah. Kita pulang ke McD aja lah makan gitu. Impian gue cuma itu waktu itu. Lucu. Sekarang makan enggak? Sekarang Enggak. Makanya sayur udah tua. Sayur buah sama ini bawang hitam. Garlic. Sekarang nggak makan bukan karena uang tapi karena kesehatan. betul. Usia. Berarti kalian waktu ngeband usia masih berapa? Belasan lah ya. Iya, masih belasan. Gua aja masih ini baru cabut 18, sekolah SMA. 18 ya, 17 18. Baru beres sekolah. Kalau Kang Meng udah beres sama 17 18. Iya. Susia semua. Susia kita. Kalau Kang Meng baru Sama. Oh sama juga. Berarti gimana maksudnya ketika mulai band di usia belasan tuh mentalnya maksudnya kegigihan dapat dari mana gitu kok kalian mau berjuang terus? Iya. Nah, justru itu salah satu kenapa kita nggak berhenti berjuang. Soalnya kita belum ada beban waktu itu. Jadi masih sekolah kan, nggak ada pikiran buat nih kita kerja atau ngeband. Soalnya kan yang nggak munafik juga apa kalau dari nol tuh kalau yang udah berkeluarga pasti susah banget antara milih band yang masih gambling sama gawean. Untungnya waktu itu nggak punya beban kayak gitu, makanya bisa berjalan. Tapi ada untungnya juga sih. Di era itu belum ada Instagram. Kalau misalkan ada Instagram kayaknya kita jadi mager ya. Iya benar. Bener nggak sih Kak? Betul. Pasti membandingkan sama teman-teman kita yang lain. Teman-teman kita yang lain, mereka ngeband langsung bikin video klip kok gitu. Kita pasti malas berjuang, pasti insecure. Ngapain kita naik motor ke Jakarta? Kayak misalkan kita nggak punya duit, misalkan tiba-tiba ngeband. Terus orang-orang pakai iPhone misalnya gitu, kita masih pakai handphone yang biasa gitu, kita pasti ke-trigger juga lah, anjing mending gawe aja lah, biar bisa beli iPhone gitu. Ngapain ngeband gitu kan? Maksudnya itu ya kalau dipikir-pikir gitu jadi PL aja lah. Pemandu listrik maksudnya. Iya. Ya bener. Pemandu listrik negara. Iya. Banyak pemandu. Ada pemandunya depannya. Nah, berarti dari mana ini ya komitmen itu dapatnya kalian? Karena emang kalian suka musik, suka band, dari awal suka punk atau dari mana maksudnya? Kalau aku itu karena kita sering latihan, kita bikin lagu tapi hasrat pengen manggungnya itu belum terbayarkan nih. Jadi mau regis mau kita bayar atau misalkan jauh sekalipun kita harus manggung nih gitu. Udah rasa kayak ini orang denger lagu gue nih. Iya, atau minimal dapat foto manggung pakai gitar bisa diupload gitu lah gitu. Iya benar. Buat foto Facebook ya. Iya. Kalau yang lain ada apa yang kerasa waktu itu komitmen pengen ngeband itu? Ya kalau gue masih skup kecil sih waktu itu. Pas waktu sama Beng tuh kayak bikin lagu. Beng kayaknya kalau misalnya bikin lagu cobain lah gitu, kita bikin lagu ya tulus aja gitu kan. Terus sama Moncon juga tulus gitu. Tapi masih skup kecil kayak gue punya teman nih, misalkan gue temennya lu nih. Lu suka nongkrong juga bareng nih gitu. Nih gue punya lagu nih. Karena gue tahu potensi di circle itu tuh jarang banget yang bikin lagu. Ngerti gak sih? Ya kan? Jarang. Jadi kayak gue punya rasa bangga aja. Gue di sini dalam circle kita tuh gue bisa bikin lagu loh. Coba dengerin lagunya enak gak? Enak. Anjing bangga banget gitu. Iya, tapi masih skup kecil. Nah, nah udah main gigs, gue pengen jangan anak-anak doang dong nyanyinya, gue pengen yang duduk-duduk tuh di pinggiran, yang kita pas main jam pertama tapi ikut joget juga gitu, ikut nyanyi juga. Nah baru merambah lagi pengen yang tadi dia nggak tahu SA jadi pengen tahu SA gitu, tapi masih scope gigs gitu. Kalau gue pribadi gitu. Kamu nggak ada? Gue pengen mic di gue. Gue kalau ngeband gue bakal mic sepuasnya gitu. Pokoknya panas satu pokoknya. Atau yang misalnya ada telurnya pokoknya. Yang targetnya itu. Cuma masih ingat nggak ini panggung pertama kalian tapi sebagai bintang tamu yang bilang sama main dong, masih ada masih ingat Cilacap ya. Cilacap itu pertama kali kita dibayar ya. Iya. Pertama kali kita dibayar
kita nggak bawa kru, kita cuma bertiga sama teman lah, teman ada dua ya. Itu juga teman karena bukan kru, karena dia pengen ikut. Ongkos sendiri lagi. Ongkos sendiri beneran. Kalian kan dibayar. Kenapa nggak ditanggung temennya? Kan kita juga dibayar juga nggak. Cuma dapat berapa sih? Kalau mau ikut, terus emang masih muda juga kan. Sekalian pengen jalan-jalan ke Cilacap, kapan lagi ke Cilacap waktu itu kan mikirnya. Udah ongkos sendiri mereka berdua. Mau lagi. Itu naik apa? Naik mobil apa? Kereta api. Bener-bener kereta. Kita nyampe stasiun Kroya. Ekonomi lagi. Ekonomi. Tapi gila. Yang gerbongnya masih bisa ngerokok. Bisa ngerokok dulu Masih ada tukang ayam, masih ada tukang ayam. Tapi gimana atmosfer ketika manggung? Deg-degan atau malah antusias, malah adrenalin? Deg-degan udah pasti ya. Gak expect. Bener-bener gak expect satu. Kita mikirnya kayak udah band reggae saja. Iya, tahuan gitu. Ternyata animo kita simbeng mau ke toilet aja diikutin dia. Iya anjir. Pengen minta foto gitu. Pertama kali gua dikawal guard, gua pengen kencing kan. Banyak yang minta foto terus dikawal kan. Gua kayaknya kayak Ariel gua. Gua pertama kali ngerasa sebagai musisi itu. Di pengen kencing dong, dijagain anjir. Lucu banget. Ya Ariel lagi. Iya, udah kan. Soalnya pas waktu kita bawain 4 lagu ya. 4 lagu tuh ada di album pertama kita semua tuh, 4 lagu. Semua. Nyanyi semua itu satu stadion nyanyi semua anjir. Ngeri anjir itu. Nangis gak? Cepet nangis. Enggak ya. Kalau nangis enggak sih, kalau nangis. Cuma terharu. Soalnya lagu kita ceria banget, kita jadi nggak pas momennya sama lagu yang kita nyanyiin. Kalau kita nangis tuh nggak pas. Nggak pas. Banting gitu. Wah, adrenalin kayak gitu nggak. Cuman ketika kalian langsung sadar, wah punya basis fans gede nih, di tahun berapa tuh? Berapa tahun kemudian setelah terbentuk? Enggak lama di situ ya. Pokoknya dari situ enggak lama, tiba-tiba waktu itu zamannya Line. Oh iya. Zamannya Line tiba-tiba ada yang bikin grup Fosa gitu. Siapa nih yang bikin gitu? Apa nama fans kalian? Fosa. Family of Stand Here Alone. Gitu. Oke. Itu tiba-tiba yang ada yang bikin grup di Line itu Fosa. Wah, ternyata Fosa Cilacap gitu. Iya, gitu. Iya benar. Ada Fosa Cilacap, Fosa mana. Mulai dari situlah. Terus ada tiba-tiba satu Fosa Indonesia. Karena kita waktu itu basis fans kita di Jawa Tengah, Jawa Timur, kirain orang sana, orang Jawa Timur kali ini yang bikin Fosa Indonesia, ternyata orang Tangerang. Bener kan? Orang Tangerang tuh. Jauh amat tapi. Iya makanya. Lah kok orang Tangerang? Ternyata di sini juga ramai bang, cuma belum pada bikin di situ. Jadi salah satu band, kalau menurut gue ya salah satu band yang fansnya tumbuh organik tuh ya SA ya. Iya. Kenapa pop kalian memilih genrenya? Kan kalau 2010 kayak masa pop juga pop yang kalau di Bandung kayaknya kalau indinya lagi emo terus ska waktu itu kan nih kalau nggak salah iya. Kenapa nggak bikin sekalian? Sebenarnya kita tuh nggak mengenrekan kita tuh popang. Oh gitu. Bahkan di album pertama kita juga melodic childish ya. Iya. Melodic childish gitu. Karena apalagi dulu disebutannya tuh kayak band kamu apa? Orang mah melodikan kayak gitu. Oh iya. Melodikan. Jadi kayak lagu-lagu yang ngepop tentang cinta tapi ceria kayak gitu-gitu tuh sebutnya melodi. Terus kalau kesini kan ada apa? Synthesizer pakai synth kayak gitu. Nah dulu tuh jadi nggak ngelegalitas kita kalau itu popang gitu waktu itu. Jadi kita ya udah bikin aja makanya kan ada skaknya. Ya terus ada yang benar-benar cepetnya, temponya kayak gitu-gitu. Terus ada yang galaunya juga di album itu. Kenapa nggak nyoba-nyoba kayak Melayu gitu waktu itu? Nggak ketemu. Belum ketemu Charlie kayaknya. kurang organisasi berarti. Kurang organisasi waktu itu. Sebenarnya cuma teman ke McD doang. Tapi setelah kalian tenar tadi udah punya nama besar, yang pengen gue tahu hal pertama kali yang kalian rasakan apa? Maksudnya apa hal yang pertama kali yang baru gue rasain ketika gue udah tenar sama SH nih? Ada nggak dari Kang Ben? Lagu gue ada di HP orang. Oh iya? Iya. Waktu gue lagi main kan dulu, waktu belum. Di tahun-tahun berapa tuh, Kang? 2000. Enggak jauh dari Cilacap itu 2013-14. Tiba-tiba gue lagi jalan sama pacar kan waktu itu kan. Tiba-tiba di tongkrongan orang. Ada yang lagu Play SA nih, siapa nih? Gue lagi di motor. Siapa nih yang lagi di Play SA gitu. Udah mulai di situ. Ternyata lagu gue udah mulai didengar orang nih gitu. Itu maksudnya lagi di mana ngeplaynya, lagi di restoran atau di enggak di nongkrong anak-anak. Gue lagi naik motor jalan, lagi naik motor sambil ngobrol sama cewek gue di belakang. Tiba-tiba
samar-samar ada yang play lagu Esa nih yang meski kami selalu dikucilkan gitu. Nih plus siapa gue nyari-nyari. Orangnya di mana ini? Berhenti nyari tahu. Bukan cuma enggak ada lagi orang yang di mana lagi ya. Gak nanya. Lagu siapa nih Kang? Gitu. Gak tahu saya denger aja nih. Gak tau ini gak enak katanya. Gak tahu dia sendiri gitu. Ini gak tahu apa siapa juga nih. Nah mulai ngerasain di situ sih. Mulai wah ternyata lagu gue udah ada di HP orang nih gitu. Wah gitu tuh. Lo kan Cil? Aduh, apa ya? Aku punya pengalaman doang sih kayak ngerasa tuh gue udah mulai famous ya. Iya. Seleb, Udah seleb. Iya, gue udah si paling seleb banget tuh pas gue lagi keluar, pengen beli sarapan, ada tukang bubur. Naik haji. Enggak. Dia lagi dimasukin pantai. Iya, sebelum naik haji nih. Oh iya, Haji Sulam namanya. Si tukang bubur ini sebelum naik haji tiba-tiba jualan nih. Gua datang, gua mau beli kan. Mang bubur, beli dong. Oh iya. Pas nengok muka gua, Acio katanya. Lah, tahu Mang? Tahu atuh, saya mah fans beratnya Esa katanya. Labornya kan. Iya, foto dulu atuh. Hayu atuh. Tapi nggak ada HP-nya. Plot twist gila. Iya, nggak ada HP-nya. Pakai HP Acio aja gimana? Jadi gitu. HP Acio bener. Gimana sih? Ya udah makanya foto mah. Oh jadi malah foto sama dia. Wah, maksud dia memang coba bubur. Ya gue doain lah semoga beneran naik haji. Amin. Kalau kamu jangan. Kalau aku dulu waktu zaman-zaman kita ke Jawa Tengah Jawa Timur masih pakai kereta. Jadi pas mau nunggu jadwal keberangkatan mau nyari stiker kan di depan stasiun itu kan ada yang jual stiker. Ya buat apa lah, buat helm, buat apa, buat. Nah. Terus iseng ada band-band gitulah, banyak stiker band. Terus iseng nanyain, "Kang, ada stiker SA enggak?" "Stand alone, ada." Padahal aku nggak expect gitu bakal ada, pura-pura aja gitu. Oh iya. Tapi kan sebenarnya produksi ya kalian waktu itu? Enggak produksi. Udah dibaca kan sama si kancing itu. Bagusnya yang bosnya sekarang. Oh ada nih. Aku pasti fansnya ya gitu. Dia nggak tahu ngobrol sama siapa. Terus akhirnya ada. Dibeli. Bagus. Yang ngebeli yang punya bandnya sendiri. Berarti momen-momen itu yang masih suka kalian ya nostalgia gitu kan kalau misalkan lagi manggung atau lagi kumpul kayak dulu kita gini ya, lu berjuang. Sama kalau lagi di jalan kalau ada orang bawa motor, bawa gitar pakai motor gitu nggak disarungin gitu kayak anjir gue dulu kayak gini gitu. Beneran kayak gitu kayak ya taruh di das berdepan gitu. Iya, taruh das berdepan gitu kan. Anjir, gue kalau ngeliat itu suka ya semoga kalian sukses lah gitu maksudnya karena gue juga gitu sama naik motor gitar nggak pakai sarung. Kalau hujan juga udah berhenti dulu. Iya. Gue sempet kesel anjir. Kejadian itu gue sempet kesel tau enggak? Iya sama si Ochan anjir. Jadi iya, gue kan kalau latihan ikut dibonceng sama dia. Pakai motor dia kan, terus dia udah duluan kan, motor hujan lah kan, terus gue neduh kan, Cok, gimana ya, gue kan mau pergi nih katanya, ini gue ada jas hujan 1 katanya, lu mau ikut atau mau diam di sini katanya. Pilihannya mau bahasa sekarang apa? Iya atau ditinggalin kok? Sering ditinggal bahasa ikut. Asal emang anjir. Ya, bagus gue ikut tapi hujan-hujanan, dia pakai jas hujan sendiri aja. Bagus. Ketika kawan banget ya. Udah ada kesempatan balas belum? Thank you buat teman-teman Tribuners, jangan lupa buat dengerin lagu-lagu dari Esa dan jangan lupa buat nonton konten-konten tribuners.com aja dan sampai jumpa, bye-bye. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.